Sama'i wa huwa sami'ul alim. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua jemaah salat subuh di Masjid Ar-Ridha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita di rumah Allah di Masjid Ar-Ridha yang kita cintai. Setiap subuh kita masih berikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan keistiqomahan untuk bisa menjalankan sholat subuh berjamaah. Ini nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri, kemudian kita jaga agar nikmat-nikmat ini senantiasa Allah berikan kepada kita semua sampai kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling penting hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita hendaknya terus menyambung kekuatan dan koneksivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur-jalur yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Orang itu akan bisa hidupnya lancar dan terus Allah berikan jalan-jalan keluar, diberikan kemudahan manakala hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada hambatan. Sama halnya manakala kita ini ingin kepada manusia itu selalu kita baik, kemudian orang juga baik dengan kita saling membantu, saling menolong, saling memperhatikan, bahkan saling peduli dengan kita manakala kita ini saling mengenalnya. Tanpa kita mengenal tentu orang tidak tahu maksud dan kebutuhan kita. Kalau kita mengenal dan dekat dengan pejabat, kita tentu akan diperhatikan kalau kita ingin punya maksud dan tujuan kepada pejabat tersebut. Kalau kita punya kebutuhan kepada orang lain, tentu kita lebih harus mengenal dulu siapa yang harus kita mintai bantuan dan pertolongan. Kalau sesama warga ini semua saling kenal, insya Allah hidupnya saling rukun dan saling membantu karena saling mengenal, namanya ta'aruf. Begitu pula kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus terus berjalan lancar tanpa ada hambatan sedikit pun. Apa wasilah yang harus kita jaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah mengatur wasilah-wasilah itu. Wasilah yang paling formal yang tidak bisa tidak adalah melalui ibadah sholat. Ibadah sholat 5 waktu ini koneksivitas kita kepada Allah secara formal. Ada juga melalui doa. Doa itu kita langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga lewat kita membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu adalah kita sedang bercakap-cakap, sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga melalui zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga kita sedang menyambung hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentang sholat. Sholat itu hubungan formal kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh putus. Allah sudah mewajibkan kita dan sudah mendesain sedemikian rupa sholatnya 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, yang tidak boleh putus sepanjang hayat kita. Dengan kita masih hidup, maka sholat ini harus kita jaga sebaik mungkin. Karena ini ibaratkan taruhan kita kepada Allah ini ya saat sholat ini. Dan sebaiknya sholat itu memang kita paham maksud dan arti yang kita baca, mulai Al-Fatihah sampai salam.
mulai takbiratul ihram sampai salam Allahu Akbar. Kita tahu bacaan iftitah, kabirah dan seterusnya, bacaan Al-Fatihah kita tahu tuh apa yang kita baca, apa artinya, apa maksudnya. Kalau kita paham dan mengerti apa yang kita baca, insya Allah Allah akan lebih memperhatikan kita. Dan juga membaca ayat Al-Quran, surat-surat pendek yang kita hafal, itu seyogianya sebaiknya memang sedikit banyak kita mengetahui artinya, sedikit banyak, walaupun tidak secara detail mengerti, tapi tahu apa isi kandungan ayat-ayat yang kita baca. Selama ini kita itu kan masih kadang-kadang banyak yang belum paham yang dibaca imam dengan yang kita dengar, itu kita sering tidak tahu, tidak paham, apalagi kalau yang dibaca ayatnya panjang-panjang ya. Jadi kita tidak tahu apa yang dibaca, mendengarnya dengan penuh seksama itu sudah menjadi bagian dari hubungan kita kepada Allah. Tapi sholat yang ideal itu antara makmum dengan imam saling paham dan saling mengetahui. Bacaan imam dengan makmum dua-duanya saling paham dan mengetahui. Itu idealnya. Nah, kita ini kan masih jauh dari ideal yang seperti halnya Rasulullah SAW telah contohkan para kita. Kenapa Rasulullah itu kok kemudian membaca Al-Qur'annya panjang? Bahkan ketika sholat sunnah, sholat tahajud, itu ayatnya panjang banget. Karena memang paham dan tahu maksudnya. Semakin banyak dibaca, maka semakin terasa nikmat. Kenapa? Karena paham. Sehingga seakan tidak mau ruku, terus dibaca sepanjang ayat itu paham. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran terus, sehingga memang wajar dan memang seperti itu. Nah, sementara kita ini kan jauh ya, jangankan paham, hafal pun tidak gitu ya. Ya, jangankan hafal yang panjang, yang pendek pun kadang-kadang lupa gitu. Al-Kafirun, mulat gitu. Nah, karena itulah kita terus untuk meningkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur sholat ini. Ini yang jalur yang paling formal dan paling cepat. Kalau kita ini sholat kita, insya Allah kita terus perbaiki, insya Allah Allah pun akan semakin memperhatikan apa yang menjadi tujuan dan maksud kita. Ya, maka terus kita tingkatkan ibadah sholat kita, baik sholat wajib dan juga sholat sunnah. Kalau sholat wajib tentu tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. 17 rakaat dalam sehari semalam, seperti halnya 17 Agustus. Jadi 17 itu adalah angka yang istimewa, bisa jadi angka keramat. Ada 17 Ramadan, ada 17 rakaat, ada 17 Agustus, tanggal kemerdekaan Republik Indonesia tahun 45 yang sekarang sudah ke 79 kita akan rayakan. Ya, kabarnya hari ini ada Jalan Siat dan Bazar ya, RW 4 ini. Mungkin kalau diundang kita ikut meramaikan kemerdekaan. Kalau tidak setahun sekali, kapan lagi, mumpung Allah masih memberikan waktu kesempatan di tahun ini untuk saling merayakan kemerdekaan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik semuanya, salat ini penting. Yang kedua, mungkin doa. Jadi doa itu terus semakin kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah semakin cinta. Semakin kita minta, bermohon, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah semakin suka dan cinta. Beda dengan manusia, kalau manusia sering diminta itu malah tidak suka. Tapi kalau Allah justru malah senang. Itu menandakan manusia butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan memperhatikan waktu-waktunya, waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Di antaranya antara adzan dan iqamah. Jadi karena itu waktu yang istimewa salah satunya ketika kita sudah datang di masjid seperti ini. Jangan melakukan sesuatu kecuali beribadah kepada Allah dengan penuh zikir, sholat, dan membaca Al-Quran. Zikir, sholat, dan membaca
Al-Quran. Sayang kalau di masjid kemudian kita saling ngobrol, ngomong, apalagi saat adzan, antara adzan dan iqomah. Hendaknya kita benar-benar memanfaatkan waktu yang cuma sebentar, maksimal 10 menit untuk kita maksimalkan sholat, zikir, dan berdoa. Karena ini waktu yang mustajabah. Sehingga waktu yang singkat ini waktu yang istimewa. Mungkin di luar itu kita tidak sempat untuk berdoa. Masa kemudian kita berdoa di jalan, walaupun boleh, tapi memang beda ketika kita berdoa di masjid dengan waktu-waktu istimewa. Sehingga kita manfaatkan waktu di masjid ini benar-benar untuk menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat, zikir, dan berdoa, membaca Al-Quran. Kalau kemudian ketika sudah di luar masjid, monggo ngobrol bebas, santai. Tapi kalau sudah masuk masjid, ya sebaiknya tidak ada suara kecuali bacaan-bacaan zikir, kecuali kita dalam keadaan sholat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh harap, ya penuh lirih. Kalau doa sendiri memang sebaiknya dibaca doa dengan suara yang lembut, ya hanya kita kepada Allah yang tahu, hanya Allah yang mendengarkan setelah kita tidak mendengarkan. Kecuali doa bersama, memang doa bersama ini yang luar biasa. Kita harapkan kalau saat doa kita ikut semua. Kapan lagi kalau ada doa bersama kemudian kita tidak ikut? Mungkin kalau kita doa sendiri Allah tidak kabulkan karena memang banyak penghalangnya. Tetapi kalau doa bersama sepertinya Allah sulit untuk menolaknya. Kenapa? Karena ketika doa bersama itu, insya Allah sebagian di antara kita ada doa-doa yang aminnya itu mustajabah. Nggak tahu, mungkin Pak Mas Kuri berdoa karena mungkin berdoanya bisa jadi Allah tidak kabulkan, tapi ada satu yang kemudian berdoa dengan mengaminkan, kemudian Allah kabulkan. Insya Allah semua dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau saat kita berdoa bersama, kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mengaminkan doa yang dibacakan oleh imam. Karena kita harus juga selain berdoa untuk diri kita, juga saling mendoakan dan minta doa orang lain. Jadi minta doa itu penting. Kalau doa kita belum mustajabah, barangkali doa orang lain itulah yang mengantarkan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita bertemu itu jangan lupa minta doa. Ya, doakan ya kami sehat, panjang umur, rezeki yang berkah, istiqomah beribadah. Itu penting. Ya, minta doa itu penting. Apalagi minta doa kepada orang-orang yang ahli ibadah. Bapak Ibu semuanya, lewat membaca Al-Quran itu juga penting untuk kita terus jaga. Jangan sampai kita dalam sehari tidak membaca Al-Quran. Sempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran dalam waktu yang ketika sempat. Kalau membaca Al-Quran ketika sempat, biasanya gak sempat-sempat, repot terus ya. Tapi kalau kemudian sudah diniatkan menyempatkan waktu membaca Al-Quran, insya Allah Allah akan berikan waktu-waktu longgar. Ya, sempatkan baca Al-Quran karena ini hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hubungan kita yang terus kita lakukan adalah zikir kepada Allah. Ini tanpa waktu, tanpa bebas waktunya. Dimanapun kita ini bisa berzikir kepada Allah. Zikir apapun silakan, tasbih, tahlil, tahmid, sholawat, istighfar, monggo bebas. Yang penting jangan sampai dalam waktu-waktu yang kita lalui ini kita lalai, tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Ibu, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat walafiat, panjang umur, rezeki yang barokah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa sultanik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang, dosa yang kecil maupun yang dosa besar, dosa yang kami sengaja maupun dosa yang kami tidak sengaja ya Allah. Ya Allah, ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni semua dosa kedua orang tua kami ya Allah. Beliau yang sangat berjasa dalam hidup kami ya Allah. Berikan kemuliaan orang tua kami ya Allah. Berilah kemuliaan orang tua kami ya Allah. Berilah kemuliaan orang tua kami dunia dan akhirat ya Allah. Allah yassir lana ya Allah, murana umur dunia wal akhirah ya Allah. Mudahkan urusan kami, urusan dunia, urusan akhirat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah ya Allah. Berikan kami kelimpahan ilmu yang manfaat, rizqan thayyiban. Berikan kepada kami ya Allah rezeki yang thayyib, rezeki yang barokah, rezeki yang halal, rezeki yang manfaat. Wa amalan taqabbal ya Allah. Terimalah semua amal-amal kami ya Allah. Terimalah amal semua orang tua kami ya Allah. Terimalah semua amal guru-guru kami ya Allah. Terimalah semua amal keluarga kami ya Allah. Terimalah amal semua orang-orang yang berjasa dalam hidup kami ya Allah. Terimalah amal semua para pejuang kemerdekaan ini ya Allah. Berikan tempat yang terbaik di sini ya Allah. Berikan ya Allah kemuliaan dunia dan kebahagiaan di akhirat ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.